Ini adalah cara baru untuk memasak daging sapi dalam toples kaca, tetapi rasanya 2 atau 3 kali lebih lezat daripada cara memasak lainnya. Ini adalah cara memasak daging sapi yang diwariskan dari masa perang. Bahan-bahannya sederhana dan direbus tanpa menambahkan setetes air pun. Daging sapi dapat disimpan selama lebih dari setengah tahun tanpa membusuk. Kami mengikuti praktik aneh ini hingga ke Azerbaijan, di persimpangan Eropa dan Asia. Inilah tempat kelahiran daging sapi kaleng. Hari ini kita akan melihat apakah daging sapi kaca itu sehebat yang digembar-gemborkan. Di musim dingin, saat salju turun, penduduk setempat memasukkan semua yang terlihat ke dalam stoples agar tetap segar untuk dijual atau disimpan. Dan pahlawan kita hari ini, Bu, akan membuat daging sapi dalam gelas bersama istrinya untuk disimpan selama musim dingin. Saat mereka memasuki pasar daging, Bu mengincar bagian kaki daging sapi yang paling besar di pasar. Pemilik kios yang penuh gaya itu juga memangkas kelebihan uratnya sebelum menimbang dan mengemasnya untuk Bu. Beratnya mencapai 70 kg. Dia membayar 300 manat untuk itu. Tidak ada kurir di sini dan tidak ada pengiriman ke rumah. Di usianya yang hampir 70 tahun, Bu memikul 70 kg daging sapi itu setengah jalan mendaki bukit dari pasar kota sebelum kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia meletakkan kaki besar itu di atas meja. Istri dan menantunya segera mengeluarkan pisau dan mulai menanganinya. Untuk memasukkan kaki yang begitu besar ke dalam toples kaca, mereka harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang bisa dimakan sekaligus. Nenek dengan terampil memotong sepanjang serat daging sapi, menampakkan warna merah yang tegas dari daging bagian dalam. Orang dalam bisa mengetahui perbedaannya hanya dengan melihatnya. Potongan besar daging sapi yang sudah dipotong harus dipotong lagi menjadi potongan dadu berukuran 3x3 cm oleh menantu perempuannya yang sudah siap sedia. Pisau tajam yang panjang berpadu dengan keterampilan memotong yang lincah dan tepat dari sang menantu. Setelah beberapa menit, daging sapi yang sudah dipotong dadu itu bertumpuk seperti gunung. Lihatlah kesegaran lapisan dalam kaki sapi. Setiap jengkal dagingnya memiliki tekstur yang khas. Ini mengingatkan kita pada sashimi tuna kualitas terbaik yang lebih mahal dari emas. Pada saat ini, anjing serakah juga datang untuk mencium baunya. Dan nyonya rumah, dalam suasana hati yang baik melemparkannya beberapa potong. Suasana keluarga santai dan harmonis. Langit yang jernih dan tidak berawan dengan sesekali terdengar bunyi angsa. Segalanya tampak selaras. Namun, yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Azerbaijan dikenal sebagai negara yang penuh dengan konflik. Negara ini terlibat konflik bersenjata dengan negara tetangganya, Armenia, selama 7 tahun terakhir. Daging sapi kalengan adalah penemuan lokal untuk menyimpan makanan dan menyantapnya. Saat potongan daging sapi terakhir jatuh dari kaki, nenek akan menaruh tulang-tulang daging sapi yang sudah dipotong ke dalam baskom dan mencucinya dengan air. Meskipun desa kecil ini tidak kaya secara materi, tapi daging yang mereka beli adalah daging dengan kualitas terbaik. Cuci tulang-tulang tersebut dan masukkan ke dalam panci berisi air bersih, dan taruh di atas api arang hingga mendidih. Dan bintang pertunjukan hari ini adalah daging sapi kalengan yang sudah lama dirindukan oleh keluarga ini. Kakek menaruh sepanci air di atas kompor untuk direbus. Kemudian dia membawa air bersih untuk membantu nenek membilas daging sapi dan menyaring darahnya. Kemudian bawang bombay yang sudah dikupas, garam dan rempah-rempah ditambahkan ke dalam panci berisi tulang sapi yang mendidih. Rasa daging sapi yang baik tidak perlu ditutupi oleh bumbu. Bumbu yang sederhana akan mengeluarkan rasa dalam serat daging sapi. Pada titik ini, air di dalam danau mulai mendidih. Menantu perempuan saya membawa botol kaca dan membaliknya di atas uap. Uap dari air mendidih digunakan untuk mensterilkan stoples kaca. Inilah kebijaksanaan dari seorang pekerja. Stoples kaca yang telah disterilkan dibumbui dengan beberapa butir merika dan beberapa irisan daun salam, dan tidak ada lagi bumbu yang ditambahkan. Kemudian mereka mengoleskan sejumput garam halus ke permukaan daging sapi. Mereka membaliknya dan menekannya, lalu memasukkannya ke dalam stoples kaca yang sudah ditaburi garam. Saat mereka memasukkannya, mereka meletakkan lemak di bagian bawah. Di atas daging tanpa lemak, lemak adalah yang pertama kali meleleh. Aroma lemak akan meresap ke dalam daging dan mengeluarkan rasa asli daging sapi. Saat daging sapi dimasukkan ke dalam mulut kaleng, gambar botol berisi lemak merah dan daging tanpa lemak berwarna hijau sangat menarik dan memikat. Kemudian, saatnya mengencangkan tutupnya dan mendidihkannya. Siapkan panci besar di atas api kayu yang panas. Kemudian masukkan semua stoples kaca yang sudah ditutup ke dalam panci dan masak daging sapi dengan suhu rendah. Ini adalah senjata rahasia yang membuat stoples tidak pecah. Seluruh proses ini memakan waktu lebih dari 7 jam. Untuk memanaskan stoples secara merata, kakek harus bekerja sangat keras. Sesekali ia harus mengatur posisi stoples. Setelah sekitar 3 jam, tulang betis sapi siap untuk dimasak. Inilah makan siang keluarga hari ini. Tulang betis sapi terasa empuk dan beraroma. Satu gigitan adalah kejutan yang menyenangkan. Setelah makan siang, Bu terus mengatur panci dan mengontrol panasnya. Dari pagi hingga tengah malam, daging sapi siap untuk dimasak. Setelah matang, daging diisolasi dengan kain katun. Daging sapi dikeluarkan dengan hati-hati dari panci. Kemudian diletakkan di atas meja untuk mengeringkan dan mendinginkannya secara alami. Semua cairan daging sapi direbus dan menggelegak di dalam stoples kaca. Daging sapi yang lembut dan meleleh meresap ke dalam cairan daging. Begitu dibuka, aromanya begitu kuat sehingga Anda dapat langsung mencicipinya. Kapanpun Anda mau, Anda bisa langsung mencicipi keromantisan cita rasanya.